Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Ispai-nya? I love you too. Shalom, selamat datang di kebaktian online KKR GBKP Bajem Sarolangun. Sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, kami mengharapkan adik-adik KKR sudah terlebih dahulu melengkapi Alkitab, begitu juga dengan persembahannya. Sepanjang jalannya kebaktian ini, Kakak berharap agar adik-adik KKR semuanya memfokuskan dirinya untuk mengikuti kebaktian KKR. Tidak ada yang tiduran, tidak ada yang makan-makan selama berjalannya kebaktian ini. Sebelum kita memulai kebaktian ini, alangkah baiknya adik-adik KKR berdoa di dalam hatinya masing-masing. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pada hari ini kita mau melaksanakan kebaktian kita. Sebelum kita melaksanakan, Bibi mau bertanya, ada sukacita? Jo. Sukacita. Hu. Kayaknya belum semangat ya. Kali lagi ya, Bibi bilang ya, ada sukacita. Jo. Sukacita. Hu. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa sambil lipat tangan kita di rumah ya, Nak ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami Bapak dari bangun tidur Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami mau melaksanakan kebaktian kami Bapak. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami Bapak. Semoga Tuhan memberikan kuasa kepada kami Bapak. Terima kasih Bapak. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bernyanyi, coba kita berdiri sambil kita joget ya, Nak ya. Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita bernyanyi lagi untuk memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Hari ini baik gak Tuhan sama kita? Baik ya. Jadi kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya
hebat buat kita ya. Jadi kita hari ini bernyanyi lagu Karo Tuhan Hebat. Ya, sekarang kita mau bernyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. Menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Tibalah saatnya untuk kita semua mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita dengar-dengaran tentang cerita Tuhan Yesus, kakak mau aja adik-adik seluruhnya untuk siapkan hati dan pikirannya. Kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih buat semangat yang baru ini. Kami sungguh sangat bersukacita. Penuh semangat, kami siap sedia untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami Bapak, anak-anakmu yang kecil ini, agar kami bersiap menyambut firman Tuhan dan kami mampu lahir menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat terhadap Tuhan. Ini kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik KKR, kakak udah gak sabar nih cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau tanya, adik-adik kakak di rumah semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Wah, coba diangkat dulu Alkitabnya. Wow, semua udah siap sedia ya. Sudah bersiap untuk Alkitab, sudah siap dengan pakaiannya yang rapi, sudah siap untuk persembahannya bagi Tuhan. Semuanya sudah siap sedia. Oke, karena sudah siap, kakak mau sampaikan ayat firman kita hari ini diambil dari kitab Markus. Ayo kita Markus
dimulai ayat yang ke-33 sampai ayat 37. Oke, kakak tunggu ya. Markus 13 ayat 33 sampai ayat 37. Kakak mau bacakan untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Oke, semua pakai telinganya untuk mendengar. Kakak bacakan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tertidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian jauh ayat renungan kita hari ini adik-adik kakak. Nah, kakak mau ajak adik-adik kakak di pagi yang baik ini berpikir dulu. Kira-kira tema kita hari ini apa ya? Kakak sudah menyebutkan tema ini berkali-kali di kalimat kakak ini. Ayo, kira-kira temanya apa ya? Iya, benar sekali. Ada yang bilang berjaga-jaga. Nah, hampir mendekati. Kalimat lain selain berjaga-jaga. Iya, kakak kasih tahu ya. Bersiap sih. Iya, tema kita hari ini bersiap-siap. Adik-adik kakak yang terkasih, adik-adik kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kira-kira kalau kakak bilang bersiap-siap, itu identik dengan hal apa ya adik-adik? Iya benar, ketika kita mau bangun tidur, mau pergi ke sekolah, kalau kita mau bersiap-siap ke sekolah, maka apa yang kita sediakan? Kita harus mandi dulu, kita harus sarapan dulu. Nah, kita harus menyusun roster kita untuk pergi ke sekolah. Nah, sebelum berangkat sekolah pun, adik-adik kakak harus sudah menyiapkan, menyelesaikan PR-PR-nya. Supaya apa? Supaya kalau gurunya tanya di sekolah, contohnya, Abang Pio, PR-nya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau ditanya lagi sama Kak Lia, Kak Lia PR-nya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Mana PR-nya? Ini, Bu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, selain untuk pergi ke sekolah, kira-kira dalam keadaan apa ya kita perlu bersiap-siap? Iya, bulan ini bulan kelahiran Tuhan ya. Iya, bulan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi di minggu-minggu ini kita diajak untuk bersiap-siap, berjaga-jaga untuk menyambut kelahiran Tuhan. Kalau kita mau menyambut kelahiran Tuhan yang disebut dengan Natal, maka pasti adik-adik kakak kakak semuanya bersemangat, bersiap-siap untuk memperlengkapi kegiatan Natalnya. Ada yang sudah beli baju baru, ada yang sudah beli topi Natal, ada yang beli pohon Natal, ada yang bersiap-siap untuk menampilkan pujiannya di Natal KKR online kan? Iya, kakak juga udah gak sabar untuk melihat penampilan adik-adik kakak. Pasti luar biasa. Pasti semuanya penuh dengan persiapan. Iya, itulah contoh-contoh persiapan. Selain daripada itu, apalagi ya adik-adik yang perlu kita persiapkan untuk kegiatan Natal? Iya, selain pernak-pernik Natal,
bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, agar Natal kita boleh mendatangkan kedamaian. Kita harus bersiap-siap hadir menjadi anak-anak Tuhan yang semakin rajin belajar, semakin taat kepada orang tua, semakin rajin datang ke gereja. Nah, selain itu, para olahragawan pun, contohnya olahraga lari. Siapa yang senang lari? Wow, banyak ya, terutama yang cowok-cowok senang lomba lari atau main bola kaki, pasti harus berlari. Ada yang suka lari maraton, lari jarak pendek. Nah, ketika harus berlari pun, teman-teman, adik-adik kakak yang terkasih, ternyata kita harus bersiap-siap, butuh latihan untuk mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana ya tahapan untuk lomba lari, adik-adik kakak? Pasti sudah belajar ya. Yang kakak-kakak yang sudah kelas 4, 5, 6 pasti sudah belajar di sekolah. Ada 3 tahapan seperti yang kakak tunjukkan ini. Yang pertama itu harus bersedia, siap, dan ya. Nah, ketika dikatakan bersedia, maka posisinya seperti ini. Dikatakan siap seperti ini, dan ya seperti ini. Nah, kalau dikatakan posisi ya, adik-adik kakak belum terlari, maka apa yang terjadi? Yoh, kita akan kalah dari pertandingan. Nah, sama seperti bahan renungan kita hari ini, adik-adik kakak. Ini digambarkan situasi berjaga-jaga ini seperti seorang yang berpergian, seorang tuan yang pergi ke suatu tempat lalu mempercayakan tempat tinggalnya kepada hamba-hambanya. Tuannya tidak memberitahu kapan dia akan pulang. Dia hanya mengatakan kepada tuannya, kepada hamba-hambanya supaya berjaga-jaga. Jikalau dia pulang, semua hamba-hambanya harus tetap berjaga-jaga, tidak boleh ada yang tertidur. Nah, inilah keadaan yang disampaikan. Kalau kita sempat tertidur, contohnya adik-adik kakak, harusnya besok mengumpulkan tugas. Tetapi karena menunda-nunda pekerjaan, sampai tertidur dan bangun pagi-pagi ternyata belum selesai tugasnya, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi, adik-adik kakak akan dimarahi guru, sama seperti seorang hamba ini terhadap tuannya. Kalau dia pulang dan dijumpai dalam keadaan tertidur, maka dia akan dihukum. Untuk itu, adik-adik kakak yang terkasih, semuanya kita hari ini kakak ajak untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Kalau kita sudah siap-sedia, maka kita akan berhati-hati. Seperti ada pujian tadi yang dinyanyikan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Kita harus berhati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita, agar melalui semua anggota tubuh kita, nama Tuhan tetap termulia. Demikianlah firman kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang luar biasa ini. Kami mau menerima firman Tuhan dan kami mau hadir sebagai pelaku firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang kecil dan lemah Tuhan. Ajari kami. Jadikan kami jadi alat-Mu untuk memuji serta mengabarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, jadi kita siapkan persembahan kita buat Tuhannya. Kita bernyanyi persembahan kami sedikit sekali.
untuk menutup kebaktian kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa syafaat dan berdoa untuk menutup kebaktian kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik buat cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan sepanjang hari-hari kami. Tuhan, di hari yang baik ini kami sudah mengangkatkan pujian kami bagi Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya lewat ini semua kami boleh semakin berbuah, semakin mengasihi satu dengan yang lainnya. Ajari kami Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami menyambut hari kelahiran Tuhan. Allah yang baik, kami juga turut berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajari kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, guru-guru KKR, agar mampu memakaikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat seluruh anak-anak KKR yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kebaktian hari ini. Engkau yang tetap memberikan kesehatan kepada anak-anak kami ini. Engkau yang memberikan kepintaran ya Tuhan. Pakaikan anak-anak kami ini Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga turut berdoa buat anak-anak KKR kami yang mungkin pada hari ini mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang boleh menjadi tabib penyembuh bagi anak-anak kami ini Tuhan, sehingga di hari selanjutnya dia semakin bersukacita dan boleh mengikuti kebaktian seperti biasanya. Bapa, kami juga mau turut berdoa buat setiap guru-guru KKR Bapa. Engkau tetap memberkati guru-guru KKR, berikan kesehatan di dalam melakukan tugas dan pelayanannya. Tuhan berkati setiap apa yang menjadi harapannya Bapa. Dan di hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat Biring dari Gio Tuhan. Kiranya Engkau yang tetap memberkati proses pemulihan dari Biring Gio Bapa, agar lewat penanganan medis dari tim dokter, Biring Gio boleh kembali pulih dan boleh kembali bersemangat menjalani hari-harinya. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang terkasih, buat dimana di hari sebelumnya Iting dari Olive telah dipanggil ke pangkuan Tuhan. Engkau yang tetap memberkati keluarga yang ditinggalkan, orang tua Olive, begitu juga dengan anak kami yang terkasih, anak KKR kami Olive beserta Niko dan Sela Bapak. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati keluarga ini. Bapak yang baik, kami juga tetap mau berdoa buat seluruh orang tua anak-anak kami Bapak. Berikan kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Ini kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Kebaktian kami di hari selanjutnya, bahkan persiapan Natal kami, mau kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan kami Bapa. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.